setiap paripurna pun aku selalu interupsi. Ya. Tentang Itu apa? Bagaimana lapis. nasib seniman musik? Bagaimana pembajakan waktu itu? Bagaimana macam hal tentang bagaimana kita kedodoran tuh. Selalu aku Gue ngomong. spill sedikit. Jadi gue ngobrol pada saat itu 2014-an, 15-an kayaknya ya. Enak ya. Jadi gue, Tantowi kan ada di situ. Tantowi cerita. Gue bilang sih, Anang lumayan vokal ya. Dia bilang, iya, di antara banyak teman-teman artis, teman-teman musisi, Anang tuh yang paling vokal. Gue tanggap. Jadi draft itu ada pasal yang menurut gue pasalnya itu adalah pasal standar. Kalau kita lihat pokoknya kurang lebih dilarang. Pokoknya lu bikin lagu atau musik itu tidak boleh melanggar Yaitu 29 ayat 3 dan ayat 4 di etika, undang-undang. apa namanya, Dijaga norma, di 29. agama, Ya, dijaga di susila, dan 29. lain-lain. Yes. Itu ada di undang-undang. Ada di paling tinggi. Perfilman. Ada paling tinggi undang-undang. Paling tinggi ada di undang-undang Di dasar. setiap undang-undang ada, walaupun sebenarnya nggak usah tertulis di situ. Ya udah, lu ikut gua aja deh kata Pai. Ya udah Pai, gua ikut. Ikutlah aku kemana-mana sama Pai. Bawain gitar, bawain apa. Mulai, jadi lu nge-crew segala macam. Ngekru. Dan Krunya Pai. lu santai aja ceritanya. Sekarang ini lu santai nih. Emang benar-benar perjuangan dari bawah. Keluarga lu tuh solid banget gitu. Gua ngeliat keluarga lu itu nggak cuma keluarga kecil, tapi ada yang pihak-pihak afiliasinya tuh jadi kayak grup gitu ya. Ya. Jadi waktu tiba-tiba ada yang orang pada di sosial media pada saat anak lu merit, presiden datang kan. Iya. Kok presiden mesti datang sih ke kawinan anaknya Anang? Gue bilang, waktu itu gue bilang, tunggu dulu, gue bilang itu. Anang itu pada saat itu sekitar 5 jutaan follower, gue bilang itu ya. Asanti 30 juta, udah 35 gitu ya. Terus si Atta Halilintar 30 juta. Semuanya total sama si Aurel, sama si anak lu yang kecil itu udah 100 juta. Lebih, 150 jutaan. 150 juta. Subscribe, like, and comment YouTube channel Ambo Kadri. Sabana mantap. Ketemu lagi dengan podcast Ambo Kadri. Ini udah tinggal 10 menit lagi berbuka, tapi kita isi dengan bintang tamu kali ini, the one and only Anang Hermansyah. Anang Hermansyah. Anang hijau. Boleh ya saya bilang sahabat ya? Iya dong. Dalam konteks ekosistem saya bersahabat nih. Terima kasih Mas Kadri. Nang, kenapa lu disebut Anang hijau ya? Lu seneng banget sama warna hijau tuh kenapa, Nang? Iya, dari kecil aku dengan almarhum Bapak gitu ya, berkegiatan di Nadatul Ulama. Kan NU dasarnya hijau. Dan hijau itu adalah warna kesukaan Nabi. Jadi Oke, gue pikir green energy, iya. tapi ternyata termasuk ceritanya kan hijau kan Di situ bagus. ya, ada benang merahnya ya. Ada benang merahnya. Jadi kayak gitu. Iya. Sukanya gara-gara itu. Iya, Anang ini saya kalau mau cerita nih, kita mau cerita zaman dulu, Nang ya. Gue pertama kenal lu ya, gue udah tau lah Anang siapa Anang ya, Potlot dan lain-lain. Iya. Tapi pertama kali ketemu itu kita pada saat dipertemukan sama Pak Endro Priyono tuh di Papri. Oh iya benar. Ingat momen sama itu. almarhum dulu ya. Almarhum Glenn Fredly. Terus Anang telepon kan. Kayaknya Anang udah punya gambaran tentang gue gimana, dan gue tentunya udah tahu Anang itu seperti apa. Kenapa saya bilang Anang itu sahabat saya? Dalam konteks kita tuh nggak cuma take and give ya, di dalam konteks ilmu ya. Terutama mengenai ekosistem. Jadi kita sering ngobrol-ngobrol, Nang ya. Ya. Ngobrol-ngobrol. Kita orang yang resah. Orang yang resah. Dari zaman itu. Yep. Bisa cerita nggak, Nang, ingat nggak waktu kita tuh dapat mandat, Nang? Ini mandat di meeting Papri, ada Glenn Fredly, ada Prof. Agus Sarjono, ada lu dan teman-teman yang lain ya. Dan mandatnya tuh adalah supaya dirampungin aja tuh RUU permusikan. Ya. Itu RUU kontroversial tuh. Itu gimana, Nang? Itu bukan ceritanya udah lama, terus lu menjadi inisiasi yang mendevelop lagi pada saat lu ada di parlemen. Ya, cita-cita perjuanganku sebagai seorang seniman malang melintang mulai tahun 90-an. Aku lahir dibesarkan oleh teman-teman di Potlot. Aku tidak hanya jadi seorang seniman, tapi bagaimana aku berindustri. Ini yang menarik diskusi-diskusi di Potlot zaman itu. Bahwa anak-anak tuh dibebaskan berpikir dengan caranya untuk bagaimana ada di music industry Indonesia. Jadi nggak cuma main band aja di situ? Enggak, sama sekali tidak. Mas Bim Bim pikirannya cukup luas. Dia selalu melempar bola bagaimana untuk didiskusikan di Potlot zaman itu. Ya.
Nah, aku memang cukup serius bagaimana memikirkan bahwa profesi sebagai seorang seniman industri di Indonesia, bagaimana itu bisa tough hidup, bahwa ini gift Tuhan yang dikasih kebisaan kita untuk mencari hidup. Iya. Itu penting. Itu bahasa pentingnya adalah lu gua kasih kebisaan kata Allah gitu ya. Lu ya udah ikhtiar untuk Mandiri. mencari dunia. Dari situlah aku berpikir bahwa bagaimana profesi ini setara dengan profesi yang lain, bahwa dijaga negara, insentif ada, disupport, regulasi gitu ya, politik anggaran, politik aturan, bahwa ini ditata sedemikian rupa karena Indonesia negara yang kaya terhadap budaya. Dari 1.400 suku bangsa lahir sebuah negara, Indonesia adalah dinyatakan negara terkaya terhadap budaya. Pikiranku semakin pecah gitu ya. Wah, ini kalau seniman ini benar, kerjanya ada harganya, ditata, dirapikan, hasil karya komoditasnya dijaga, diatur dengan sedemikian rupa. Ini sebuah juga berkontribusi terhadap pendapatan negara, gitu ya. Zaman itu aku berpikir begitu, karena aku nyari kerjaan, aku bisa nyanyi, nyiptain lagu, terus mau kerja di mana aku? Hanya bisanya ini. Ya. Akhirnya disitulah Jadi aku harus berkembang. total. Yes, total aku bilang itu bentuk dari tanggung jawab sebagai seorang seniman yang berkarya. Ya. Kan? Nggak hanya kamu lahirkan karya itu untuk dinikmatin orang, tapi bagaimana karya itu menghidupi dirimu, karena itu menghasilkan. Gitu. Ya. Itu yang kata yang terus berkecamuk dalam pikiranku. Makanya aku aktif di industrinya zaman itu. Aku kerja di Warner, aku kerja di belakang meja dengan teman-teman di Musika. Zaman itu aku kerja benar-benar belajar bagaimana industri ini lahir. Dan bagaimana industri untuk masa depan, bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Ya. Dan lu dapat mandat pada saat itu? Oke. Pada saat itu Mandat masuk parlemen. internal lah ya. Masuk parlemen itu gara-gara masuk parlemen. Itu sama. Jadi banyak pertanyaan, "Nang, lu kenapa sih harus masuk parlemen?" Waktu itu banyak teman-teman yang juga against terhadap aku gitu ya. Banyak sekali waktu itu, aku ingat banget semua person orang-orangnya, ingat banget. Yang aku dibully lah di sosial media zaman itu. Cuman aku tetap yakin bahwa aku masuk ke parlemen nggak ada lagi cara bagaimana kita memperjuangkan profesi ini kalau nggak ada di tatanan pemerintahan. Gimana aku bisa memberikan input bahwa profesi yang aku jalanin ini luar biasa buat negara ke depan, gitu ya. Buktinya juga sudah ada, gitu. Tapi gimana sekarang pemerintah isinya adalah DPR, eksekutif dan legislatif dan yudikatif, membentengi profesi ini dengan aturan, bukan berarti mau nyusu bukan, tapi ada political will bahwa ini sebuah profesi yang hebat karena negara kita dan negara budaya. Jadi memperjuangkan Gimana caranya punya pegangan norma tertinggi bahwa ansih profesi ini dijaga, seperti dokter, seperti lawyer, seperti apapun ya. Terus hasilnya, komoditinya itu juga ditata dengan sedemikian rupa supaya rapi. Karena ini juga banyak manfaat snowball-nya. Mengurai tenaga kerja, banyak hal yang bisa dibedah dari itu. Nah, itu yang akhirnya aku masuk. Kalau nggak masuk parlemen nggak bisa. Makanya pertama kali yang aku lakukan parlemen nggak ada lagi. Setiap paripurna pun aku selalu interupsi. Tentang apa? Bagaimana nasib seniman musik? Bagaimana pembajakan waktu itu? Bagaimana macam hal tentang bagaimana kita kedodoran tuh. Gue spill sedikit. Jadi gue ngobrol pada saat itu 2014-an, 15-an kayaknya ya. Enak ya. Jadi gue, Tantowi kan ada di situ. Tantowi cerita. Gue bilang sih, Anang lumayan vokal ya. Dia bilang, iya, di antara banyak teman-teman artis, teman-teman musisi, Anang tuh yang paling vokal. Gitu. That's why makanya pada saat ada wacana mengenai RUU musik pada saat itu, Anang itu benar-benar melakukan gerilya. Betul. Di parlemen sampai akhirnya sesuatu yang orang ini apa sih dampak uangnya, orang kalau nggak salah waktu itu di data yang ada itu kontribusinya terhadap PDB itu cuma 0,46%, jadi angka size kecil nih, terus ngapain mesti dibikin undang-undangnya, justifikasinya apa gitu.
Tapi lu masuk tetap, lu bisa convince untuk bisa RUU itu mendapat percepatan di prolegnas. Prolegnas prioritas. Size kecil, ya. Musik gitu ya. Terus tiba-tiba bisa jadi undang-undang. Gimana caranya ngelobi? Oke. Indonesia pada saat itu baru punya undang-undang hak cipta yang belum terrevisi. Aku bilang sebuah kejeniusan seorang Tantowi waktu itu. Bahwa dia akhirnya melahirkan dan merubah undang-undang hak cipta tersebut. Ya. Undang-undang hak cipta, waktu lahir aku bedah juga di dalam parlemen. Ini nggak mewakili musik. Karena ini penciptaan. Jadi tetap tidak bisa mengakomodir cara berpikirnya aku. Bahwa aku menghasilkan komoditas yang hasilnya harus dijaga, harus ditata dengan baik. Apa yang terjadi? Undang-undang 28-2014 hanya lahir itu. Dan akhirnya undang-undang itu dalam kognitif. Jadinya diperkosa sama musik. Akhirnya kan musik banyak bicara di situ di undang-undang. Iya, padahal ada Padahal penciptaan banyak sekali. banyak lah. Banyak banget. Macam-macam Kalau ada ya, kalau kita sinematografi ya, dan kalau lain. kita linearkan Buku dengan dan lain. ya, linearkan dengan karya cipta yang di ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor. Nah, yang menarik kalau kita bahas 17 subsektor dari sebelum ada undang-undang hak cipta juga, ANSI sebelum Pak SBY. Pendapatannya udah 400-300 miliar. Ekonomi kreatif yang isinya cuma kriya, makanan, sama fashion. Fashion, ya. Itu udah itu milik Indonesia yang lahir sendiri dan berkontribusi terhadap PDB negara. Musik nggak ada. Tidak. Unik. Itu menghasilkan 300-400 miliar. Tapi tetap bagaimana undang-undang hak cipta itu benar-benar memayungi karya cipta dengan baik yang tujuannya komersial. Ya. Perjalanannya adalah naik dengan adanya itu dimasukkan, dirapikan lagi menjadi undang-undang zamannya Pak SBY dan kita sudah meratifikasi bareng lagi, lahirlah undang-undang yang baru. Lebih rapi apa yang terjadi? Benar eksponensial pendapatannya, hampir 600-700 miliar. Nah, di situ padahal musik tidak ditata dengan baik. Makanya masih berkontribusi terhadap PDB cuma dari 3. Masih aslinya ya kriya, fashion, dan makanan. Belum lahir lagi yang lain untuk menopang pendapatan. Gitu. Makanya unik. Coba kita lihat data PDB-nya. Bahwa musik cuma 0,46%. Di tahun 2017, 2018. Padahal musik itu bunyi di 17 subsektor. Ya. Bunyi semua, dibutuhkan. Apa yang terjadi? Di sinilah kebocoran itu tampak jelas. Bahwa musik butuh penanganan serius dari pemerintah. Ya. Gitu. Atau tidak hanya pemerintah, tapi teman-teman yang ada di luar pun sama untuk menyuarakan bahwa ini profesi ini harus dijaga, guys. Ini harus diperjuangkan, guys. Karena musik bunyi di 17 subsektor yang menghasilkan 700 miliar, 600 miliar. Tapi apa yang terjadi? Musiknya cuma 0, sekian, nggak nyampe 1% juga. Ya. Gambaran data yang sedemikian mudah diakses tidak men-trigger teman-teman, tidak men-trigger pemerintah. Kok kamu ngomongnya begitu, nak? Kelihatan dengan faktanya. Adakah aturan main tentang industri musiknya? Nggak ada. Pemerintah nggak punya aturan Baru main. hak cipta. Yang ada hak cipta. Hak cipta. Makanya waktu teman-teman dulu diundang ke Komisi 10 karena aku di Komisi 10, sama pemahaman teman-teman terjadi pada saat bertemu itu. Mereka menganggap undang-undang itu adalah undang-undang musik juga. Padahal sebenarnya Padahal bukan. other than copyright itu Iya. harusnya banyak yang mesti di. Iya, betul. Saya ingat sedikit ya, Iya. apa namanya, kita back kepada Iya. saat itu ya. Saya ingat pada saat itu bahwa RUU permusikan itu jadi mandat internal kita waktu itu. Nah, kamu coba dong Yang di gaskan parlemen. itu di parlemen itu Untuk supaya bisa masuk yang pada saat itu prolegnas aduh, ini awalnya. mesti negosiasi banyak orang ya. Yes, betul. Anang kerja sendiri sih itu. Sementara Ya. saya tambahin ya. Sementara ada Prof. Agus, ada Glenn, ada saya pada saat itu. Ya, jadi Prof. Agus, Glenn, dan saya itu membantu untuk Menyusun. ya. Yang kita Isinya gerilya apa? di kalangan musisi. Iya.
Dan ternyata memang itu memang sudah ada inisiasi sebelumnya. Ada naskah akademis yang memang masih minim pada saat itu dibuat. Saya nggak ngerti siapa yang buat gitu ya. Akhirnya begitu dilihat dan Glenn menginisiasikan untuk membuat naskah akademis tersebut. Jadi lebih proven dengan melakukan sarasian-sarasian. Ada di Hotel Kemang, ada di Citos pada saat itu. Sampai muncul konferensi musik pertama Iya, betul. ya, di Ambon. Iya. That was in 2018 pada saat itu ya. 2018 ingat saya. Dan kita mulai menampung banyak masukan, ekosistem datang semua, musisi, hebat waktu itu label, backstager, semua insan ekosistem musik datang. Jadi pada ngumpul tuh, Tam, lu ikut ke Ambon nggak? Krisna ikut ya ke Ambon ya? Itu enggak. Oh, Krisna. Jadi semua yang ikut, Eki Lamo almarhum. Jadi macam-macam ngumpul di situ, Tam. Di Ambon itu untuk kemudian kita brainstorm, kita lemparkan permasalahannya, keluarlah ada berapa belas poin ya. Dan inisiasi pada saat itu Glenn muncul dan kita backup ya. Ada Andi Ayunir juga ya, teman-teman ya, dan beberapa teman-teman yang mengorganize itu gitu ya. Dan maksudnya sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan support terhadap undang-undang permusikan. Ya. Walaupun di dalamnya juga ada semacam deklarasi mengenai Ambon City of Music. Ya. Nah terus saya pengen tahu gitu ya, maksudnya itu tiba-tiba kan keluar draftnya. Ya. Keluar draftnya. Dan unfortunately draftnya itu ada satu pasal sebenarnya, pasal yang sebenarnya kalau gue perhatiin ya pada saat itu ya, bahwa pasal itu adalah pasal standar. Bener nggak? Lu kan sebagai gini. Proses di parlemen itu ada badan benar-benar penyusun undang-undang. Ya. Seluruh usulan baik dari partai maupun personal anggota parlemen ataupun gabungan untuk mengusulkan sebuah norma tertinggi tersebut itu dimasukkan dulu ke tim tersebut. Setelah dimasukkan ke tim akan membangun tatanan standar. Ini penting nih. Balak. Badan legislasi. Nah, kenapa jadinya itu jadi bahasanya terlalu undang-undang waktu itu? Kan juga itu dibahas sama teman-teman. Karena dipenuhin dulu unsur itunya. Unsurnya dipenuhin dulu. Artinya kalau kita kan ada di ranah politik. Politik adalah teori, strategi, dan everything gitu ya. Bahwa sama aku di parlemen yang mengusulkan undang-undang itu bukan satu. Semua profesi mengusulkan. Apa Pak ART semua mengusulkan. Karena ada kebutuhan. Ya, kebutuhan pasti. Pada saat itu kenapa bisa sampai prolegnas karena lu gerinda gimana itu? Gini. Makanya lu dari dulu ya, dari itu makanya harus dipenuhin awalnya untuk masuk ke dalam daftar yang dimasukkan harus masuk dulu dengan kelengkapan yang tadi. Standarnya dulu masuk. Ide besarnya masuk dulu. Setelah masuk baru diuji kembali sampai masuk ke prolegnas. Yang 5 tahunan. Program legislasi nasional 5 tahunan. 5 tahun. Jadi masuk dulu semasa 5 tahun mereka berdurasi karena dari nggak ada yang mendaftarkan itu. Aku harus daftar pribadi. Di dalam perjalanan di sana, aku di Komisi 10. Komisi 10 itu dikasih batasan bahwa setiap fraksi cuma ada 2 usulan. Itu bergelut lagi aku mencari jalan lewat mana aku harus bisa masuk. Nah, aku bilang bahwa pemenuhan standar dulu untuk diterima oleh badan legislasi dan itu penuh masuk ke dalam queue. Kita berproses lagi untuk masuk ke dalam prolegnas prioritas. Yaitu artinya tahunan. Dan kita bisa dapat tahun itu ya? Ya, dapat. Aku berjuang dengan caraku di parlemen, ya. Aku berjuang dengan caraku di parlemen. Dan orang bahwa ini perlu. Ya. Ya berdiskusilah dengan profesor-profesor di dalam parlemen karena anggota legislatif kita kan pintar-pintar semua. Itu aku diundang di setiap fraksi untuk diskusi. Lu ngusulin apa maksud? Lu ngusulin apa? Didebat terus. Padahal akhirnya volume kontribusi rupiahnya kecil, Tam. Tapi bayangin kalau misal kan ini prospek marketnya gede. Prospek marketnya gede. Ya. Sekali. Berarti kurang dibuat tata kelola dan difasilitasi. Makanya kayak lo yang tahu banyak soal hukumnya harusnya juga kontribusi. Ya, gue dimarahin lagi menurut Tam. Ya, maksud gue gini, Tam. Jadi size-nya kecil, tapi lu bayangkan ya, negara Indonesia kalau musiknya dimatiin sampai aja kayak lebih daripada handphone mati ya gitu. Gabut gitu.
Tapi digital market itu kan luar biasa gede. Iya. Nah, itu Enggak. mungkin juga ada potensi digital market. Oke, sebetulnya pemahamannya untuk bahwa music industry itu dibutuhkan untuk diatur, itu sudah kelihatan dari industri itu lahir. Sejarah industri musik Indonesia lahir kan dari para pembajak zamannya dulu. Sampai dibajak gede, akhirnya semua orang menikmatin lagu gampang dan murah. Akhirnya menjadi sebuah industri besar. Ya. Artinya bahwa ini punya masa depan gitu. Yang belum mampu adalah kita memikirkan bagaimana negara nomor 4 terbesar di dunia ini, bahwa ini dibilang menjadi source pendapatan negara. Ya. Itu paradigmatiknya nggak ketemu tuh di tatanan. Aku pernah diskusi bahwa apakah ini salah pemerintah, apakah ini salah kekuasaan? Enggak juga. Kekuasaan tidak bisa memikirkan semua hal yang terjadi di Berarti masyarakat. harus ada kontribusi dari Tapi dari ekosistemnya. kitanya, ya dari kitanya senimannya terutama untuk speak up waktu itu. Kalau nggak speak up, negara nggak tahu. Oke. Sorry, nah, kemarin itu yang diributin kan draft kan? Ya, draft. Oke. Lu mancing. Oke. Gue tangkap. Gue tangkap sebentar. Oke. Undang-undang diributin nggak? Ini draft. Narik nih. Bentar, bentar. Jadi ceritanya ini sedikit menarik nih. Ini nggak pernah diungkapin, jadi kita tersumbat. Mengingat serangan pada saat itu banyak banget dari macam-macam. Draft itu kan sebenarnya bukan untuk diributkan, Iya, didiskusikan. Dah. Lu baru sekali nih bagus nih. Ini bagus. Bagus, tapi nggak enak kalau gue ngomong sering. Jadi sebentar. Nggak, gue tangkap. Jadi draft itu ada pasal yang menurut gue pasalnya itu adalah pasal standar. Kalau kita lihat pokoknya kurang lebih dilarang. Pokoknya lu bikin lagu atau musik itu tidak boleh melanggar Yaitu 29 ayat 3 dan ayat 4 di etika, undang-undang. apa namanya, Dijaga norma, di 29. agama, Ya, dijaga di susila, dan 29, lain-lain. yes. Itu ada di undang-undang. Ada di paling tinggi. Perfilman. Ada paling tinggi undang-undang. Paling tinggi ada di undang-undang Di dasar. setiap undang-undang ada, walaupun sebenarnya nggak usah tertulis di situ. Di bab 10. Tapi sebetulnya pasal standarnya bisa, karena tadi Rustam sampaikan itu kan masih draft. Tapi orang udah ribut nih. Harusnya Makanya, didiskusikan. makanya sebetulnya waktu proses masuk di Jadi gua pengen kayak gini, prolegnas, Tam. ya, di prolegnas tadi, makanya kenapa sangat penting aku waktu itu berteleponan dengan sahabat saya namanya Kadri, gitu ya, karena untuk membedah bagaimana isi terbaik terhadap kebutuhan aturan norma tertinggi tersebut, karena ini kan menjadi pegangan setiap rezim. Karena mengemuka dalam pertemuan yang di mana yang aku diadilin itu? Gitu. Citos. Ada yang dibawa, ya udah, ngapain sih ngusulin undang-undang? Kenapa nggak peraturan pemerintah? Pemerintah hanya ansih pemerintah doang. Pada pemerintah ganti, ya ganti lagi. Tapi pada saat itu undang-undang dijalankan oleh seluruh rezim tuh. Oke. Maka itu aku perjuangkan. Makanya menarik. Di situ distorsinya bahwa kalau aku bilang aku bukan mau mengecilkan cara berpikir teman-teman yang di luar. Bagaimana proses parlemen menghasilkan sebuah undang-undang. Padahal yang sudah maju bertemu dengan parlemen waktu itu kan seniman semua diundang Udah ke pernah. parlemen. Ada hearing-hearing. Ada hearing semua udah berjalan. Makanya pada saat draft itu masih bunyinya draft. Ya masih jauh. Karena Masih harus dibangunkan panja lagi, panitia kerja. Banyak lagi panjang banget, proses. masih panjang. Tapi memang rasanya ya pendekatan sosialisasi, komunikasi itu kurang. Padahal sudah ada konferensi musik di Ambon pada saat itu. Dan menurut saya, walaupun itu beberapa leader ya kayak Glenn Fredly, tapi memang kita butuh dalam konteks musik. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kita kurang leadership. Ya. Jadi nggak ada orang yang benar-benar diharapkan begitu memberikan suatu arahan itu diterima gitu. Jadi ini seperti jadi panggung ABCD, masing-masing punya leader, dan anak-anak band itu kan semuanya adalah leader-leader ya. Orang-orang yang alpha semuanya gitu. Jadi mereka memang berdebat gitu. ya, tapi sayangnya kurang pengarahan. Instead of dia itu merapihkan draft tapi membunuh draftnya selesai. Makanya. Tapi saya mau nanya, sebenarnya kenapa mesti dibikin undang-undang musik? Ya, apa yang situ kan ingat nggak waktu itu? Kita mau balik ke situ ya. Ada soal sertifikasi, ya, ada soal gedung pertunjukan,
ada soal macam-macam lagi yang lain ya, pendidikan musik ya. Itu hal-hal yang kemudian ada lagi apalagi yang lain. Banyak yang kita sentuh di situ. Iya, banyak yang kita sekali. sentuh, ya. Yang pasti linear dengan semua. Dan masing-masing pasti punya kelemahan. Tadi seperti lo ngomong bahwa undang-undang nggak bisa akan full lengkap semuanya. Oh iya. Tetapi semua udah di ini ada bicara mengenai serikat ya. Udah ada di undang-undang tersebut. Sementara undang-undang hak cipta itu bicara hanya copyright gitu ya. Yang juga masih perjalanan panjang. Betul. Ada komentar nggak di situ? Iya, komentarnya. Karena tadi aku bilang, Indonesia adalah market besar. Indonesia punya penduduk besar nomor 4 di dunia. Sementara, bagaimana komoditas musik yang sudah terjadi di market, ini tidak dijaga. Dan kita sudah lihat waktu itu peristiwa negara tetangga kita Korea. Bagaimana dia bisa bunyi dengan K-pop-nya mendunia dan menghasilkan pendapatan negara yang besar. Clear kelihatan, tidak ada tedeng aling-aling bahwa profesi ini atau nomenklatur ini harus disusun sedemikian rapi untuk Pemerintah sumbangsi. masuk di Korea. Dan juga konglomerasi. Ya. Mereka sama-sama berjabat tangan dan artisnya itu sendiri. Ya, memang ya kan itu berarti terpanggil semuanya untuk mencacah bahwa budaya ini luar biasa kuat untuk ditampilkan. Nah, Indonesia negara budaya terbesar di dunia. Kenapa nggak berani menampilkan itu dengan memiliki aturan yang clear? Pasti pertanyaan lagi, emang perlu diatur? Itu hasil komoditi lagu itu. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut profesi, menyangkut macam-macam. Ya. Kalau gak diatur terus gimana? Oke. Gue stop sedikit. Gue mau pindah sedikit. Apakah yang lu lihat pada saat ini sekarang di pemerintah atau lu memantau karena kan udah nggak di parlemen lagi dan Ya. di parlemen apakah kita punya rencana strategis ya, Renstra sebentar Oke. ya. Gue pernah kita diskusi mengenai hulu ke hilir ya. Satu sisi produksi musik ya. Produksi musik itu harus dibuat tata kelolanya, kelolanya. tata niaganya, Ya, betul. termasuk copyright, termasuk digital. Yang sekarang sedang diberesin nih, undang-undang hak cipta yang sedemikian alot ya. Ada aksi, ada visi, kemudian LMKN masuk dan lain-lain ya. Kita masih menunggu itu. Ya. Ya, dan ada kasus-kasus yang lain itu. Hari ini setelah diskusi panas ya, panas dan aktif, kita menyajikan dendeng batoko buat Anang dan Kadri. Ya. Dendeng batoko ini salah satu juga makanan khas Minang, Nang. Ya. Sebenarnya gampang juga bikinnya cuma Kenapa dibilang batoko? Toko. iya, dan kenapa dipanggil batoko karena dia digeprek. Itu kok dengan batu. Oh, dengan batu. Dengan batu, dengan biasanya dicobek lah umumnya. Ya, oke. Kemudian digoreng, bisa juga dibakar. Oh, oke. Goreng dibakar, kemudian kasih sambal dia. Oke, Sambal balade. bisa sambal merah, juga bisa Sambal hijau. Iya. Yang aku pernah makan sambal hijau. Iya. Padang itu kan rata-rata Pedas. pedas dan asin ya. Ya. Gurih. Pedas, gurih asin gitu. Oh. Iya. Itu Bukannya bukan jamaah ya, bukan Arab. Rofi bermain paluang. Gue minum dia. Lasuang. Oh, tuh. Langsung diiringi juga oleh Saluan. Rofi Saluang. Oke. silakan. Oke. Nah, Ya kita sambil Waduh. kalian juga melanjutkan di sini. jangan bosan-bosan sini ya. Iya. Dokter tadi dimarahin ntar. Tapi ya maksudnya Dri kalau nanya itu yang biar Anang jawabnya juga enak bro ya Nang. Oke silakan. Nang, itu kaosnya gue tuh tadi tertarik waktu lu datang tuh kaosnya slang. Iya. Alma mater. Apa ya? Alma mater. Ya, alma mater, Lu di kan? Potlot. Iya. Gue sama Krisna nongkrong di Alma Potlot. mater. Zaman lu tahun berapa nongkrong di Potlot? 90-an. 90-an. Kita di Brawijaya nah ya, kita sering mampir-mampir juga. Iya, zamannya apotik ya. Zamannya Apotik. Hah? Iya iya. Ya, jadi lu udah nongkrong di sana. Udah di Potlot. Lu Nekat tuh. Lu datang sana nekat. Nekat lah. Ketemu Pai pagi-pagi. Kenal nggak? Nggak kenal. Pai ini nggak kenal aku. Aku nekat Yang bener-bener lu. datang pagi-pagi. Habis sholat subuh, langsung aku jalan. Ini kalau nggak ke Potlot nggak kenal-kenal nih. Datang aja ke Potlot. Pai masih tidur di studio. Pai masih tidur Lu di langsung studio. Aku tungguin aja karena teman-teman yang ngejagain bilang tungguin aja, Nang. Itu si Painya bangun.
Oh ya udah, tapi ada lagi di dalam. Udah aku tungguin, baru dia bangun aku ngomong, Pai, ya Pai, siapa lu? Gitu. Ya gue bikin kenalan baik, begini, ayo udah yuk foto-foto. Enggak, akhirnya aku aja lah ngobrol, ngobrol. Udah lu ikut gue aja deh. Gitu. Jadi Udah gitu doang. Lu ikut gue deh gitu. Ikut gue ngapain, Pai? Lu ikut gue lu aja. bawa apa ke sana? Lu bawa apa? Maksudnya lu sebagai penyanyi apa pencipta lagu atau pemusisi atau apa? Ya maunya nyanyi kan. Oh, oke. Ya udah, lu ikut gue aja deh kata Pai. Ya udah Pai, gue ikut. Ikutlah aku kemana-mana sama Pai. Bawain gitar, bawain apa. Mulai jadi lu nge-kru segala macam Ngekru. dan Krunya Pai. lu santai aja ceritanya. Iya. Sekarang ini lu santai nih. Emang benar-benar perjuangan dari bawah. Ah, begitulah. Hebat, Anang. Jadi lu nge-kru di slang. Nge-kru Pai atau nge-kru slang? Pai. Terus kemudian masuk ke slang. Baru masuk komunitas. Uniknya, setelah berapa bulan, kenalan sama teman-teman semua sampai semuanya lah kenal ya, deket sampai ke dalam, sampai ke bunda. Aku tidurnya di luar gitu ya. Lu tidur di luar. Di luar di depan studio gitu. Barulah cerita, Nang, kamu siapa? Udah mulai, oh aku orang Jember, oh, ini hidup gini. Ternyata bunda itu ada saudara di Jember. Oh. Akhirnya bunda ngomong, udah, kamu ada tempat kamar tuh di belakang. Kamu kalau mau pakai aja. Dan banyak orang-orang yang mirip seperti lu di Banyak. Yang datang tuh banyak setiap hari. Dan Cuman aku dikasih tempat sama bunda. Dikasihlah tempat di belakang. Satu kamar gitu dari kayu-kayu gitu. Aku tidur di situ. Akhirnya aku rapiin. Aku tidur di sana. gue pernah lihat kayaknya ada salah satu konten lu yang lu balik ke Selain kamarku masih ada. dan kamar lu itu. Masih ada. Itu Tapi tempat gila ya, kamarku di benar-benar situ. itu Jadi slang itu bunda di banyak situ. berjasa banget ya. Dan orang-orang dari Potlot itu pada banyak yang jadi musisi-musisi. Ya, almarhum Andiliani, Imanes. Iya. Itu kan sahabatku semua. Perjuangan dari nol bareng-bareng. Tidur di Kemudian lu, ya ini gue pemahaman gue aja nih ya. Mungkin karena Krista sama gue juga di era itu kita juga mampir-mampir ke Potlot juga nah ya. Ya. Lu ada kidnap kata. Nah, itu setelah itu. Oh. Jadi pertama kali yang aku dibikin itu adalah singleku Biarkanlah, album Biarkanlah. Aku bikin Biarkanlah dulu. Biarkanlah aku begini, ini hidupku. Nah itu bikin itu, alhamdulillah diterima publik. Baru aku bikin Kidnap. Oh, asik. Diajak Jadi lu dulu. Iya. Aku diajak sama Mas To, adiknya Bim Bim, kakaknya kakak namanya Koko. Ya. Ya, baru Damon, anaknya Tony. Damon udah Iya, sama Damon. Terus Gorga, terus almarhum Gorga. Teguh. Nah, itulah baru sering ke PL bareng mereka ini anak PL. Orang bang di Luhur. Nongkrongnya di situ, akhirnya bikin band Kidnap itu nyanyinya di PL, acara PL nyanyi. Akhirnya kita bentuklah Kidnap Katrina itu. Gila. Itu setelah itu emang, setelah itu. Tapi awal yang tadi diceritain Mas Krisna itu zamannya Pai, aku juga begitu. Jadi kita datang ke satu klub gitu ya. Itu gara-gara apa? Kita gak punya uang. Kita main di situ. Nyanyi 10 lagu, 5 lagu dapat duit baru kita makan. Gila. Sama Pai. Itu muter tuh di kota. Karena hidupnya aku sama Pai dulu di kota. Kan semua industri musik dulu di kota kan. Iya. Produser semua di situ, studio rekaman semua di situ. Gin lah, Jackson lah, semua di situ. Dan hidupnya aku sama Pai itu tidur di Jackson, tidur di Gin, tidur di Mini, tidur di sini muter-muter. Dulu Pak itu tongkrongan band Hill sebelum masuk ke komunitas podcast itu. Band ya? Nah, ada namanya Pentas Studio. Oh. Itu ini tongkrongnya Selamo. Oh, oke. Ya. Ya. Ini 90 nah ya? 90 ke bawah, 91. Udah on buku ya. 87 88 ya. Kapan tadi? Aku ketemu Pak. Gua sekolah SMA-nya di bidang Potlot, jadi suka latihan di Potlot. Oh, oke. Memang di Potlot itu menjadi komunitas. Nah, si Pai waktu itu masih jadi ini nih, kayak anak orang kalau tentang atom. Jadi ikut latihan siapa ngobrolin latihan kayak gitu. Gokil sih. Itu memang. Dia udah jadi pada saat itu si Pai. Tapi gokil sih. Gue pernah lihat ya udah era kesini nanti gue ngeliat gue ke Potlot itu gue lihat suasananya tuh musikal banget, orang nongkrong. Tapi gue lihat itu ada Opi segala macam di situ, Opi Andaresa. Dia main gitaran gitu ya. Gile nih gue bilang pada saat itu. Ini suasana. Itu setiap hari. Dan gue rame. 24 jam. Iya. Gue sama Andi Ulilas waktu itu datang ke sana. Itu 24 jam. Lu lupa tahunnya berapa? Gak pernah tutup. Terus sambil lu Kidnap Katerina, lu bikin single.
Iya, sama Kidnap, bangun, selesai, habis itu bubar lagi, aku keluar dari Kidnap, dia dikeluarin lah, bareng-bareng menyatakan Anang keluar, baru aku bikin sendiri, aku duet sama KD, gue baru lanjut terus. Ya, dari dulu masuk ke industri ya, Benar, Sob. sampai akhirnya Anang dari musik menjadi pengusaha, ya. Menjadi Enak nih. betul. Kafe aja deh. Udah dari semalam. Dia bikin beginian persiapin ramuan dari semalam. Guys, ini enak banget. Ya terus Belian. enggak bukan nih, enggak bikin dia. Dia bikin di sini. Dia datang dia Udah, di tingkat kirimin ke aku, daftarin ke Ata. Ini enak banget. Enak. Jadi gue seneng sih perjuangan lo gitu ya. Perjuangan lo dari musisi, dari bawah, dari kru, dari berteman masuk ke komunitas, lo nekat aja kan. Menyampaikan bahwa lo bisa banyak bisanya dan kemudian akhirnya lu masuk di Potlot dan kemudian lu sampai bikin lagu-lagu single lu, masuk band. Kemudian juga menjadi orang di belakang KD pada saat itu ya. Sampai kemudian akhirnya mengembangkan segala Semuanya aku kembangin. mulai dari ini coba gue coba menangkap apa yang gue lihat dari lu ya. Lu juga masuk di dalam di parlemen ya, di politik ya. Tapi lu nggak really politician sih sebenarnya. Lu memang berkontribusi di musik. Iya. Ya. Di politik di parlemen lu masuk, kemudian lu juga punya usaha sana sini. Lu masih bikin musik juga, masih nyanyi dengan Ashanti juga. Ya. Dan terakhir ini doi sekolah itu gue baca Ashanti nulis di Instagram, gue terharu loh bro. Yang dibilang gue kenal Anang tuh dari SMA. Lulus SMA doang. Nggak putus. Iya. Lu terus ambil S2 dan siap untuk S3. Iya. Dan pasti segala macam temuan-temuan lu dalam tulisan lu, itu akan berguna. Karena Insya Allah. juga lu in between sebelum itu ya, sebelum sampai ke situ lu juga masuk ke sesuatu yang gue kalau liatin gue mesti mungkin karena gue boomer tapi lu main sama anak-anak milenial atau Gen Z ya. Jadi lu cerita dengan fasih mengenai kripto, ada AI, asik apa segala semuanya, macam. iya. Ya, itu masuk ke situ gitu ya, Bitcoin dan lain-lain ya. Lu bisa cerita nggak bagaimana skripsi lu itu tentang apa dan mungkin apa yang bisa lu terapkan nih dalam situasi sekarang nih di Indonesia? Ya, Musik di Indonesia ya. Kan aku bilangnya di tesisku tentang relevansi PRO, Performing Rights Organization. Bagaimana sebetulnya bagaimana sih sebetulnya dengan adanya teknologi dan berubahnya proses bermusik sampai berdagang kan, cara menikmati musik berubah, cara beli musik berubah, cara berproses bikin musik pun berubah semua. Terus bagaimana sebetulnya PRO itu atau Performing Rights Organization, karena itu ansih melalui undang-undang hak cipta dan itu malah bagian dari WTO bahwa Indonesia harus memiliki hal tersebut. Nah, aku melihat dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di industri musik Indonesia itu menandakan bahwa seniman musik Indonesia itu berpikir, tidak hanya berkarya. Ya. Itu tandanya bahwa sampai terjadi kemarin ada vibrasi, ada aksi gitu ya, Dani dengan teman-teman Judika dan teman-teman. Bagus gak? Sangat bagus. Bagus. Itu sangat bagus sekali. Itu menandakan Bukti bahwa ada komunikasi. Iya, ada komunikasi. Komunikasi intelektual. Yes, betul. Dan aku bilang itu keren. Teman-teman itu melakukan itu keren sekali. Makanya jadi terbuka sebetulnya bahwa musik itu sebenarnya gimana sih di Republik ini? Harus dijalankan seperti apa, harus ditata seperti apa. Karena apa? Infrastruktur undang-undangnya ada. 28 2014 tentang hak cipta. Memang ansih pegangan itu cuma itu. Sekarang lagi diperbaiki. Ya, Belum harapannya. arahnya. Nah, makanya harapannya sekarang pegangannya dari ribut-ribut atau nanti ke menuju masa depan industri musik Indonesia itu tergantung dari bunyi Undang-Undang 28 yang baru. Kenapa? Apakah bisa berkempe dengan perubahan infrastruktur, teknologi dan seterusnya? Ini kan harus bisa linear. Ya. Karena kalau tidak masa depan suram lagi. Betul. Gitu. Nah, ini yang sekarang ditunggu. Makanya aku melihat bahwa peristiwa aksi dan vibrasi buat aku mereka cooling down, dia sudah bijaksana teman-teman. Aku bilang teman-teman sangat bijaksana hari ini melihat keadaan yang terjadi.
dia cooling down, bahwa ini sudah ditangani oleh negara, dalam artian udah di tangan DPR, udah di tangan eksekutif gitu ya. Bagus. Cuman bagaimana sekarang lanjutan, isinya apa? Karena itu hanya ansih hak cipta, bukan bagaimana tata kelola. Kenapa ya? Dia yang dimasalahkan Dani, yang dimasalahkan teman-teman, aksi mau migrasi sama. Bagaimana sih sebetulnya duduk perkaranya, yang bayar siapa? Itu tata kelola itu. Ya, itu tak kelola. Kalau pelanggaran pemakaian lagu gara-gara dicipta, itu hak cipta. Ya. Bahwa lagu memiliki copyright, itu hak cipta. Ya. Tapi bagaimana jalan setelah itu hak cipta jadi, dijadikan komoditi, ditata model apa? Yang nyiptain dapat apa? Ya, jadi ada pencipta, Ya, banyak banget performer, dari isi. Iya. ada label, Iya, kalau diturunkan kembali. panggungnya, ada stager, ada macam-macam semua driver. Kalau diturunkan itu akan sangat luas. Ya. Ternyata industri musik Indonesia tuh sedemikian lebarnya. Artinya kontribusi dengan tidak ada tatanan kelihatan musik itu hidup di Republik ini. Senimannya banyak yang sudah hidup dari musiknya. Banyak juga yang memanfaatkan musik dari bisnisnya. Sudah terjadi. Oke. Gitu. Gue pengen tahu skripsi lu tentang apa? Ya, aku bilang Gak bahwa main itu. ya, bahwa aku bilang relevansinya artinya bahwa bagaimana sih LMKN atau institusi yang harus berjalan membangun sistem ini dengan baik. Berarti lu ngomong performing right. Performing right, mechanical right. Bedanya dengan yang gua ngomongin apa teman-teman performing right yang lain, lu kasih suatu value apa di situ? Sekarang begini, secara ansih peraturan yang tertinggi, LMKN sudah dijaga dengan baik. Yang sekarang. Sudah betul bahwa kolektif society, diperbaiki ya? iya, kolektif society itu iya benar. Karena Indonesia adalah negara archipelago terbesar di dunia. Ya. Gimana caranya kalau nggak kolektif? Ya. Masa satu-satu gitu narinya? Nggak mungkin. Terlalu repot. Jadi dipertahankan LMKN ini, cuman harus di hybrid. Apa? Tidak bisa hanya bahwa dia simbolik dari undang-undang, tapi bagaimana fungsionalnya. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan aturan undang-undang tertinggi, tetapi fungsional tidak berdasarkan data. Jadi harapannya aku dengan tesisku adalah bagaimana LMKN disiapkan sistem yang tepat untuk dia bicara dan menjaga based on data. Ya. Nah ini yang Jadi dibutuhkan. data yang mesti dibangun. Kan PDLM sama SIL. ya PDLM, Itu SILM. berarti teknologi. Oke. Itu udah linear ya. Karena kan hybrid linear. Makanya aku bilang hybrid bahwa LMKN hari ini harus disupport oleh berbagai pihak, terutama memang political will pemerintah. Bagaimana nanti turunan dari Undang-Undang Pertanian yang baru. Ini juga penting. Undang-Undang Pertanian yang baru apakah bisa memasukkan bahwa sekarang ini yang ada hari ini itu sudah terdisrupsi dengan ada Spotify, ada Spotify, ada DSP, ya. Terus ada muncul direct licensing yang sudah mulai mature di internasional. Ya. Itu yang mendisrupsi kinerja dari performing right organization di Indonesia. Itu terdisrupsi. Ini sudah ada di luar lu yang lebih detail tentang data. Tapi lu bisa nggak? Karena itu pertanyaan yang sudah lahir hari ini. Banyak kan teman-teman kayak teman sahabat kita Piu tahu dapat segitu nilainya, terus ada yang lain dapat segitu nilai. Gimana sih lu bayarnya? Gimana sih cara mencacahnya? Karena Kan? datanya nggak 100%. Karena artinya dalam konteks kenapa bisa dapat presiden ini bukan masalah data aja, tapi banyak ya konsensus, banyak banyak gangguan-gangguan di dalam tata kelola sehingga akhirnya data nggak lengkap ya. Ya makanya kan coba kita PDLM pertanyaannya sekarang. Waktu aku di parlemen, pertanyaannya waktu Pak Anies jadi Menteri Budaya, aku bertanya waktu di parlemen dan terjadi debat di fraksi. Pak, adakah data rujukan tentang lagu Indonesia? Ya. Jawabannya Pak, nggak ada Mas. Kita nggak punya library negara tentang karya cipta Indonesia. Padahal itu fundamentalnya untuk terjadi sebuah sistem turunan untuk back to back dan sinkronisasi itu. Ini dibayar sekian sinkronisasi. Oh ya, lagu ini benar. Nah, ini yang masih belum terwujud. Ini belum terwujud. Makanya dengan hal hari ini terjadi diskusi yang sangat panas ini bagus.
sebetulnya akan seperti apa kita membesarkan LMKN dan LMK tersebut. Bagaimana caranya supaya tepat dengan budaya negaranya. Karena sistem nggak bisa terus tabrak lari begitu kan. Serampangan bedar ya bisa. Gue langsung mau Gitu. lebih konkretnya. Iya. Jadi data mesti dibenerin. Kita ngobrol, PDLM, SILEM, Yes. teknologinya. Semua udah cepet, akurat, transparan, dan regulated. Ya. Dan yang terpenting, Mas, Walaupun kita masih ada beda persepsi pada saat bicara mengenai apa sih yang dinamakan dengan direct license. Tapi intinya, semua transparan, cepat, ini tidak dan hanya tersentralisasi. Bukan datang ke masing-masing orang dan sifatnya. Iya, makanya kalau ada blockchain dibuka di Undang-Undang 28 bahwa bisa jadi pegangan hukumnya bahwa data dari blockchain itu diterima sebagai rujukan. Kalau nggak dibuka di Undang-Undang 28 yang baru, nggak bisa juga. Kenapa? Ini nggak bisa lagi bahwa urusan ini dipegang pusat. Bahwa daerah harus punya bagian lagi berbentuk ledger-ledger, karena kalau nanti ini benar-benar by blockchain, dia node. Di setiap daerah punya node, dia jadi node dalam blockchain music Indonesia. Jadi nggak bisa dirubah itu data, karena rangkaian orang yang bisa merubah, nggak bisa. Artinya ini yang dibutuhkan, kebutuhan ini adalah urgensi nasional kalau aku bilang. Bahwa segera kita mengadaptasi itu dengan baik. Kita nggak kurangan orang pintar. Kita udah punya Toto Sugiri dengan dia punya macam-macam itu. Apa yang tertinggal di sini? Nggak ada. Ini hanya kemauan bersama. Ini hanya political bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi seniman pun, pembisnis pun duduk menyusun dengan kebijaksanaan yang tepat. This is urgensi nasional. Kenapa? Pendapatannya bocor. Gitu. Dan keributan ini akan panjang. Terus bagaimana kita berkompetisi budaya populer itu? Bagaimana kita akan berkompetisi kalau senimannya nggak punya masa depan? Ya punya. Sampai aku pernah punya pikiran, apakah seniman musik Indonesia punya masa depan? Aku bilang enggak. Kenapa? Royaltinya bocor. Oke. Itu mengganggu kita semua itu hari ini. Oke. Gue pengen, ini kan bulan puasa nih. Ya kita tadi habis buka nih, Nang. Ya. Satu hal yang menarik, Nang. Keluarga lu tuh solid banget gitu. Gue ngeliat keluarga lu itu nggak cuma keluarga kecil, tapi ada yang pihak-pihak afiliasinya tuh jadi kayak grup gitu ya. Jadi waktu tiba-tiba ada yang orang pada di sosial media pada saat anak lu merit, presiden datang kan. Kok presiden mesti datang sih ke kawinan anaknya Anang? Gue bilang, waktu itu gue bilang, tunggu dulu, gue bilang itu. Anang itu pada saat itu sekitar 5 jutaan follower, gue bilang gitu ya. Asanti 30 juta, udah 35 gitu ya. Terus si Atta Halilintar 30 juta. Semuanya total sama si Aurel, sama si anak lu yang kecil itu udah 100 juta. Lebih, 150 jutaan. 150 juta. All social media. Dan semua all social media. All social media. Dan lu capitalize itu menjadi bisnis-bisnis lu, dan banyak ekspresi lu tentang ekosistem musik. Iya. Karena lu punya follower yang demand banyak, all in group gitu ya, in one group ya. Gue pengen tahu ya, dalam bulan puasa ini biasanya lu tuh apa yang lu lakukan? Oke. Kita Makan apa? semua kita tidur di rumahku di Cinere, dekat sini. Ya, belakang sini ya. Kan aku jualan juga, aku punya produk Lumiere, aku punya produk kosmetik, aku punya macam-macam. Aku jual itu live 24 jam selama Ramadan. Oh. Oke, jadi ada kegiatan tetap jualan, rekaman di rumah, semuanya semua terjadi di sosial Cinere. media. Ini. Wah, Tetap berkarya dan tetap berdagang. Kalau tapi kalian itu Anang dan keluarga itu makan bareng sama-sama. Iya. Gitu, dengan anak-anak dan segala macam. Iya. Ya. Adalah suasana hal yang lain selain itu dalam Serunya adalah karena Atta juga ternyata sama cara berpikirnya, Aurel sama cara berpikirnya, Azriel dengan calonnya Sarah juga sama berpikirnya, keluarganya pedagang juga. Azriel udah mau merit Udah lagi? mau merit, ntar lagi mau merit dia. Nah sama, kita diskusi apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan dengan kita memiliki teman-teman yang banyak, ya. Bahwa bagaimana memonetasi itu dengan baik, ya, karena itu bagian dari portofolio
karir. Karir, Ya, betul. portofolio karir wajib dibangun dan serius. Ada hal khusus Menang dalam bulan puasa ini. Misal lu bersedekah, tapi gini loh, Pasti itu pasti. di suara itu kalau ada yang sakit, ini WhatsApp grup kita Nang ya, itu kalau ada yang sakit, itu Anang tuh donatur tetap gitu, dan ngasihnya nggak pernah sejuta, ngasihnya paling banyak terus gitu. Jadi Anang tuh menurut gue sangat murah hati. Dia juga berbagi, selain berbagi ilmu juga berbagi rezeki kepada teman-teman ya. Ya. Oke, rasanya udah selesai kali ya. Ya, cukup ya Nang ya. Cukup. Ya. Oke, buat yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Tepuk tangan, Ambo Kardi dan Anang Hermansyah. Padahal ada lanjutannya harusnya Ada tentang lanjutannya. AI. Tentang AI. Iya, Nanti kita bahas tentang kapan AI. kalau mau diskusi AI Oke. boleh. Oke, terima kasih. Sabana mantap.